Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mempergunakan Anggota Tubuh, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 43. Yesus berkata, "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Markus bab 9 menampilkan beberapa kisah seperti Yesus berubah rupa di atas sebuah gunung, dan kisah Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kemudian dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus berbicara dengan keras dan tajam terkait anggota tubuh manusia. Yesus berkata, "Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka." Di sini Yesus menyebutkan 3 anggota tubuh: tangan, kaki, dan mata. Tangan, kaki, dan mata mempunyai peran penting dalam hidup manusia. Peran ketiganya dapat membawa manusia kepada kebaikan atau kejahatan. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita dapat melihat peran ketiga anggota tubuh yang telah disebutkan oleh Yesus. Pertama, tangan. Setiap hari kita mempergunakan tangan untuk bekerja. Petani bekerja dengan memakai tangan. Seorang pelajar atau mahasiswa memakai tangan untuk menulis. Dan masih banyak fungsi atau kegunaan dari tangan kita. Namun, dengan sadar atau tidak, terkadang kita mempergunakan tangan kita untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kita mempergunakan tangan kita untuk menampar atau melukai orang lain. Selain itu, terkadang kita mempergunakan tangan kita untuk mencuri atau membunuh. Fungsi tangan untuk kejahatan dan untuk berbuat dosa inilah yang dikecam oleh Yesus. Bagi Yesus, jika satu dari tangan kita dipakai untuk melakukan kejahatan dan untuk berbuat dosa, lebih baik tangan yang dipakai untuk berbuat dosa itu dipotong. Sebab tidak ada gunanya manusia hidup dengan kedua tangan lengkap, tetapi pada akhirnya mengalami kebinasaan. Saudara-saudari terkasih,
bagian anggota tubuh kedua yang menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus di dalam pengajarannya kepada para murid, termasuk kita, umat Kristiani, adalah kaki. Kita mengetahui bahwa kaki sangat penting bagi kita dalam mendukung dan menunjang kegiatan kita sehari-hari. Kita berjalan ke sana kemari dengan mempergunakan kedua kaki kita, dan pada saat satu dari kedua kaki kita sakit atau cedera, kita jadi tidak bebas bekerja dan melakukan tugas kita. Namun demikian, kaki kita juga sering kita pakai untuk hal-hal yang jahat. Misalnya, kita mempergunakan kaki kita untuk lari, meninggalkan tanggung jawab kita. Kita juga bisa mempergunakan kaki kita pergi ke tempat yang jahat atau dipakai untuk mencuri. Dan hal inilah yang dikejam oleh Yesus. Yesus tidak ingin manusia mempergunakan kakinya untuk melakukan kejahatan dan dosa. Bagi Yesus, jika kita tidak mampu mengendalikan kaki kita untuk melangkah kepada kejahatan, maka lebih baik kita memotong kaki kita, sebab tidak ada gunanya bagi kita jika kita mempunyai dua kaki yang utuh, tetapi akhirnya kita tidak memperoleh keselamatan yang Yesus telah janjikan. Saudara-saudari terkasih, bagian anggota tubuh ketiga yang menjadi pusat perhatian Tuhan Yesus di dalam pengajarannya kepada para murid, termasuk kita umat Kristiani, adalah mata. Mata biasanya kita pakai untuk melihat dan membaca. Bagi seorang sopir atau pilot, mata mempunyai fungsi yang sangat penting. Kita kesulitan bila kita tidak bisa melihat. Ketika kita tidak bisa melihat, kita dapat mengalami kecelakaan. Namun, di samping itu, mata dapat kita pakai untuk melihat sesuatu yang jahat. Pada saat kita melihat seseorang dalam kesulitan, namun kita diam dan tidak peduli, maka sesungguhnya kita sama saja dengan orang yang tidak memiliki mata. Pada saat kita melakukan sesuatu yang jahat, padahal kita telah melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, maka kita sama saja dengan orang buta. Dan jika demikian, maka sesungguhnya mata kita menjadi tidak berfungsi. Jika mata kita tidak lagi mampu berfungsi untuk hal-hal baik, maka lebih baik kita berjungkil mata kita. Sebab tidak ada gunanya kita memiliki mata utuh, tetapi kita pakai untuk kejahatan. Lebih baik mata kita buta, namun masuk surga, daripada dengan mata utuh kita masuk neraka. Apakah selama ini kita sudah berusaha mempergunakan seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat baik, atau sebaliknya berbuat jahat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami mempergunakan anggota tubuh kami untuk kebaikan. Kami mohon ampun bila selama ini kami terkadang memakai tangan, kaki, dan mata untuk berbuat jahat. Kami mohon rahmat-Mu agar kami belajar memakai anggota tubuh kami untuk kebaikan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.